warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin. Saya Ketua Bank Sampah Filantropi Kompleks Ciputat yang terletak di Kelurahan Cirende. Bank sampah kami mulai berdiri sejak Desember 2020. Yang dinamakan filantropi itu sejarahnya adalah karena kami intinya adalah pertama ingin mengurangi sampah yang nanti dibuang ke TPA. Selain itu juga ada pemasukan untuk kas. Jadi diambil kata filantropi itu artinya adalah membantu sesama. Jadi nantinya hasil dari penjualan sampah ini akan dipergunakan untuk kepentingan warga juga. Awalnya kami bermula dari satu RT, lama-lama berkembang, akhirnya satu komplek perwakilan tiap RT sudah ada nasabahnya. Jadwal penimbangan kami belum bisa yang setiap minggu karena terbatas dengan tenaga pilah-pilahnya juga dari pengurus karena kami sifatnya volunteer. Jadi penimbangan kami biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Nanti akan diangkut, setelah penimbangan diangkut oleh lapak yang sudah biasa kami tunjuk, yang bekerja sama dengan kami. Pada kesempatan ini saya didampingi perwakilan 2 nasabah filantropi yang sudah sejak awal berdiri ikut menimbang bersama kami. Di samping saya ada Mas Reza, lalu di sebelahnya ada Mbak Lulu. Nanti kita berkenalan dengan Mas Reza dan Mbak Lulu dan berbincang-bincang pengalamannya selama menjadi nasabah di Bank Sampah Filantropi ini. Oke, berarti saya mulai dari Mas Reza, silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Reza Pahlevi. Saya udah gabung dari filantropi itu dari tahun 2021 Februari. Ya, jadi awalnya saya juga bingung itu apa itu bank sampah sebenarnya. Tapi pas setelah join akhirnya wah enak juga ya. Jadi menambah pengetahuan tentang sampah. Jadi sampah ini ternyata didaur ulang jadinya seperti ini, lebih bermanfaat. Di situ juga jadi mengajak masyarakat untuk mengelola sampah, membuat lingkungan jadi bersih. Ya itu salah satu manfaatnya sih dari bank sampah. Terus kan ini Mas Reza ini kan termasuk yang anak muda ya. Yeah. Di zaman sekarang itu kan kayaknya males gitu untuk pilah-pilah, ngapain sih gitu. Nah ini motivasinya sebenarnya kan kalau tadi manfaatnya banyak lah ya mengurangi sampah kalau itu secara garis besar, tapi kalau spesifiknya Mas Reza sebagai anak muda ini kira-kira gimana sih yang kebanyakan anak muda sekarang sebenarnya males aja, apalagi sebenarnya justru yang muda sekarang lebih banyak mendapatkan sampah dari biasanya beli GoFood ya kan, sampah-sampah atau online paket-paket online itu. Nah terus apa sih motivasinya yang sebenarnya motivasi dari dalam diri Mas Reza nih yang bikin aku ikutan deh sama ibu-ibu ini untuk ikutan pilah sampah? Motivasi saya sendiri sih pengen menciptakan lingkungan yang bersih. Nah iya dimulai dari pilah-pilah sampah. Jadi yaitu pengen lingkungan bersih aja. Terus Kendalanya pertama dari rumah dulu deh. Mulai dari dalam rumah. Kan kita mulai dari yang terdekat di rumah ya. Itu kendalanya gimana? Ya kalau kendalanya sih kadang kan ada aja penghuni rumah yang mungkin masih kurang gitu ya pemahamannya soal sampah. Jadi kadang kita tuh udah nyediain tempat untuk khusus sampah yang bisa dipilah, tapi kadang berarti ya. Iya, jadi tempat. Nah tapi kadang kan masih ada aja tuh yang lupa kadang-kadang kayak nggak tertibnya dari dalam rumah ya. Iya, jadi kayak sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang masuk juga. Nah biasanya tisu tuh. Iya yang gitu. Tisu. Oke. Berarti sebenarnya edukasinya itu justru paling sulitnya dari dalam rumah ya. Kita kan dari rumah ada beberapa orang nih biasanya ya kan. Maksudnya kita udah ya udah nih saya pengen gitu, tapi belum tentu ibu, bapak, adik, kakaknya bisa ngikutin gitu. Sementara tujuan kita adalah benar-benar mengurangi volume sampah yang nanti keluar ke bak sampah depan gitu kan, sampai benar-benar zero waste kalau bisa gitu kan, menujunya ke sana. Oke, terus sekarang kita beralih ke berikutnya, ada nasabah mungkin pengalaman lainnya dari Mbak Lulu, silakan. Saya Lulu, saya
nasabah Bank Sampah Filantropi juga mulai bergabung Februari 2021. 2020. Oke, 2020 kurang lebih lah. Ya motivasi saya ikut bergabung dengan Bank Sampah. Jadi sebenarnya saya emang dari dulu tertarik dengan pemilahan sampah. Dulu memang sempat ikut yang dikirim keluar, cuman dibawa keluar, cuman kan saya pikir merepotkan juga ya. Nah untungnya Ibu Iin di sini tuh menggagas pembuatan bank sampah di skala kompleks ini, skala 1 RW ini, awalnya dari 1 RT. Nah di sini saya pikir wah bagus juga kalau misalnya daripada saya sendiri gitu mengumpulkan sampah sendiri, buang setor keluar sendiri, baguslah kalau kita juga mengajak warga di sini untuk ikut milah sampah juga gitu. Kendalanya tadi gimana? Kalau kendalanya sih kebetulan orang di rumah nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu susah ngajak sih sebenarnya. Cuman ya emang agak susah. Kadang-kadang milah sampah sampai sedetail kan, kita lumayan detail untuk pemilahan bank sampah kita, bisa kecil-kecil gitu ya, impact pas segala macam itu yang mungkin harus diingetin lagi gitu. Berarti ini kan ada beda nih gini, juga latar belakang ya. Kalau Lulu kan mungkin dari rumah memang sudah latar belakangnya memang milah sampah dari sebelum join. Lulu memang sudah kebiasaan di rumahnya adalah pilah-pilah sampah. Betul Reza kan belum gitu kan? Baru tersadar dapat hidayah ketika bank sampah ada gitu kan ya. Nah, berarti ibaratnya kalau Lulu sudah langsung jalan di rumah, sudah terbiasa pilah-pilah, langsung ada bank sampah, ya udah terusin aja gitu kan. Kalau Reza berarti membangun lagi nih, kurang lebih sama sebenarnya seperti saya. Di rumah juga kita banyak warganya di rumah, sama kan? Itu memang sama sih ya gitu, agak sulit juga tuh kita kasih tahu. Justru tertipan anak-anak. Anak-anak itu cepet. Kebetulan di rumah ada 2 anak kecil, masih SD, masih TK. Itu edukasi ke mereka jauh lebih cepat daripada ke yang tua-tua ini gitu. Jadi ketika kita di dekat ruang makan misalkan udah dipisahkan 2 tempat sampah, mereka yang tertib. Kadang-kadang mereka yang marah-marahin yang tua-tua nih, salah tisu masuknya ke sini. Jadi sebenarnya itu bermanfaat juga untuk pendidikan pilah sampah sejak dini ya, dari rumah. Kalau di rumah ada anak-anak itu tadi kendalanya sama ya, kurang lebih di rumah aku sama di rumah Reza tuh untuk keluarga kita sendiri. Mungkin PR-nya untuk saya dengan teman-teman pengurus lainnya adalah sudah dari rumah kami berangkat untuk sosialisasi dan edukasi ke warga komplek dari tahap RT lalu ke komplek ini RW gitu kan. Nah, karena sekarang juga mungkin karena kita kan ada neon sign di luar, dipajang di jalan, orang jadi sadar ngeh gitu. Oh, ada bank sampah di sini. Dikiranya kan mungkin bisa nimbang kapan aja gitu. Akhirnya sekarang ada beberapa orang luar yang lewat melintas di komplek ini datang, terus akhirnya kita sharing, alhamdulillah juga gitu, dengan adanya bank sampah. Selain kita belajar pilah-pilah sampah, ternyata kita bisa menambah wawasan, berbagi pengalaman juga dengan orang yang mampir, akhirnya tanya-tanya dengan bank sampah. Akhirnya saya juga dapat beberapa tempat untuk menyalurkan sampah-sampah yang tidak diterima sama lapak gitu. Karena ada beberapa jenis sampah yang lapak mitra kami itu tidak bisa terima. Sementara kita tidak mau merubah habitnya dari warga untuk tiba-tiba sampah jenis ini nggak diterima lagi, nggak gitu. Jadi tetap setelah kita pilah, kita usahakan semaksimal mungkin sampah yang sudah dikumpulkan warga terbuang. Jadi misalkan ada beberapa sampah yang lapak tidak angkut, kita cari tempat yang bisa terima itu. Karena sebenarnya nilai ekonomis adalah nilai ekonomis insentif yang didapat dari penjualan sampah itu bonus. Yang lebih utamanya, jadi untuk menjalankan ini memang kita harus satu frekuensi dengan nasabah, dengan pengurus juga. Kalau misalnya kita sudah menjadikan nilai ekonomi itu utama, ya pasti ujung-ujungnya kita selalu ada timbal balik yang diperhitungkan. Sementara kalau misalkan kita sudah sama-sama sepakat, setuju visi misinya adalah untuk mengurangi sampah, insya Allah itu sampah yang terkumpul memang benar-benar tersalurkan gitu. Dan untuk nilai ekonomis yang kita ambil adalah itu bonus yang didapat. Alhamdulillahnya karena sebagian besar dana yang didapat dari penjualan ini masuk kas, bisa bermanfaat juga. Nah ini saya mau sharing juga,
Mbak Lulu ini salah satu nasabah yang juga memegang dananya itu untuk kas RT-nya. Coba mungkin bisa diceritain Mbak Lulu manfaatnya apa aja dari kas yang sudah jadi diterima. dari tahun 2021 kebetulan 2021 benar 2021 kan kebetulan dulu kita masih awalnya kita kolektif gitu ya, semua sampah dikumpulkan hasil penimbangan itu untuk masuk kas RT, walaupun sekarang diberi kebebasan, ada juga beberapa yang memutuskan mengelola sendiri. Cuman pas awal itu hasil dari penimbangan bank sampah ya berasa sih manfaatnya. Kebetulan Reza juga satu RT, terutama waktu pas COVID ya. Kita pas COVID untuk memberikan kepada keluarga-keluarga yang terdampak COVID itu yang terutama dari kas RT. Terus waktu itu sempat kita ada pengembangan di sekitar RT, kita juga pakai kas itu tanpa mungut dari warga, ya hal-hal semacam itulah. Gitu. Alhamdulillah sangat terbantu. Berarti sumber-sumber sampah yang selama ini kita pilah itu dari sampah rumah tangga ya? Rata-rata sampah rumah tangga kan, berarti ya dapat ini ya. Mungkin bank sampah kami yang belum bisa kami olah adalah sampah organik, masih belum nih. Karena kan mungkin dari awal berdirinya ini ya itu tadi keterbatasan dengan tenaga pilahnya juga, karena kami memang volunteer, rata-rata mayoritas di sini bekerja. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan dua nasabah dari Bank Sampah Filantropi ini. Kesimpulan yang kita dapat adalah mungkin banyak manfaatnya dari pilah-pilah sampah ini. Boleh sekarang kita dengar dari Mas Reza kesimpulannya dari sebagai nasabah bank sampah dari kegiatan pilah sampah ini gimana? Ya, kesimpulannya karena bank sampah ini banyak manfaatnya, semoga warga Indonesia semuanya bisa join bank sampah, karena ini bank sampah ini menyadarkan tentang kebersihan. Misalkan ingin buang sampah di luar gitu, lagi habis minum nih, biasanya kita langsung buang. Nah pas kita pengen buang baru ingat, oh iya bank sampah ini masih berharga, pasti bakal disimpan. Satu orang aja kayak gitu di seluruh Indonesia pasti bakal bersih. Nah jadi kesimpulannya semoga bank sampah Indonesia ini bisa menyebar, ya semakin banyak. Menginspirasi banyak orang. Ya itu aja menurut saya. Dari Mbak Lulu? Ya sama sih sama Reza, semoga semakin banyak warga yang sadar untuk memilah sampah, untuk dan tapi saya pribadi sih menganggap bank sampah itu semacam opsi terakhir kita untuk dalam hal sampah, karena tetap yang penting kan kita emang tujuannya mengurangi sampah ke TPA. Kita sendiri pun jangan mentang-mentang ada bank sampah kita belanja banyak-banyak kita tinggal dipilah-pilah sampahnya. Tetap kita harus mengurangi sampah yang masuk ke rumah supaya tetap kita akan mengurangi pengeluaran sampah kita. Ya gitu aja sih. Jadi bank sampah itu sangat bermanfaat. Saya sangat bersyukur dengan keberadaan bank sampah dan semoga semakin banyak warga entah di lingkungan kompleks atau di dalam diwajibkan pemerintah pemilahan sampah dengan mengingat banyaknya kasus sampah belakangan ini ya, tapi tetap saja kita tetap perlu mengurangi sampah, kita sendiri mengurangi konsumsi yang akan menghasilkan sampah. Mungkin saya bisa rangkum dari keduanya adalah bank sampah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah ke TPA. Apalagi belakangan ini kan kita banyak dengar berita bahwa beberapa TPA sudah tidak bisa menampung sampah lagi gitu. Jadi otomatis itu sudah pengurangan dari sampah-sampah pribadi, sampah-sampah rumah tangga. Dan yang lebih penting lagi bukan masalah pilah sampahnya, bukan masalah ada bank sampah terus dipilah-pilah dan bisa diolah ulang. Yang seperti Mbak Lulu tadi katakan adalah pilah sampah ini habit ke diri sendiri. Jadi kita memang intinya mengurangi sampah, dimulai dari mungkin belanja, bawa kantong belanja sendiri. Kita kemana-mana mulai bawa tumbler, kemana-mana pakai wadah yang bisa berkali-kali pakai. Itu sangat mengurangi volume sampah. Sebenarnya sebelum kita ke acara pilah-pilah sampah ini, dari kita sendiri juga sampahnya sudah berkurang. Mungkin itu kalau dari bank sampahnya itu salah satu solusi kalau menurut kami di sini, dan ini sangat banyak manfaatnya dan membantu sekali dari volume yang akhirnya bisa diangkut ke TPA. Mungkin begitu dari saya sebagai perwakilan dari pengurus Bank Sampah Filantropi KUIC. Semoga dengan video ini nanti akan lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi untuk memulai
mengurangi sampah. Dari situ baru kita bisa mengajak keluarga sekitar untuk bisa mulai mengurangi sampah. Mudah-mudahan saja dengan kita tertib untuk masalah sampah ini akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terutama masalah sampah ini bisa teratasi dan membantu program pemerintah juga nantinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.